khusus THT Proklamasi yang kami hormati Bapak Sugiharjo, Vice President Sales and Marketing Professional Products, serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Pada hari ini akhirnya kita memulai tahun 2012 seperti tahun-tahun sebelumnya dengan mengadakan acara Soho Interview, sebuah acara yang diselenggarakan oleh Soho untuk mengedukasi masyarakat melalui teman-teman wartawan yang telah hadir pada siang hari ini dan untuk meningkatkan pencegahan dan mengurangi rasa keluhan sakit dari masyarakat. Selamat datang kepada teman-teman wartawan yang telah memenuhi undangan dari Soho Interview, dan untuk memulai kami juga akan mempersilahkan kepada Bapak Sugiharjo selaku Vice President Sales and Marketing Professional Products Soho Bahet untuk memberikan sambutan. Please. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Layak kita panjatkan puji syukur dan tidak Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkatnya kita semua bisa berkumpul di auditorium ini untuk bersama-sama kita akan mendengar dari narasumber yang sangat handal di bidangnya dan mewakili manajemen Soho Global Health. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Profesor Dr. Zainul Al-Jafar, spesialis THT KL Konsultan, yang hari ini berkenan meluangkan waktunya, meluangkan ekspertisnya untuk sharing kepada rekan-rekan dari media yang hadir saat ini. Dan tentunya saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media, baik ke media cetak ataupun media elektronik yang hadir kali ini, karena peranan rekan-rekan sangat penting sekali untuk bisa menyebarluaskan apa yang nanti didapat pada talkshow kali ini. Talkshow edukasi Soho Better You kali ini mengangkat tema kenali dan waspada gangguan pendengaran atau akibat ketulian akibat penyakit infeksi telinga tengah. Dan ini related dengan peringatan International Ear Care Day atau Hari Kesehatan Telinga Sedunia. Jadi Soho sudah berdiri di Indonesia selama lebih dari 60 tahun, tentunya berkomitmen untuk menunjang masyarakat Indonesia yang lebih sehat, dan saat ini Soho memfokuskan terus memproduksi produk-produk yang berbahan dasar natural, bahan dasar herbal untuk mensupport Indonesia yang lebih sehat, tentunya tanpa meninggalkan kualitas produk itu, khasiat produk itu, dan tentunya keamanan dari produk yang kita produksi. Kami berharap bahwa dengan sesi ini rekan-rekan media semua dapat memahami betul mengenai otitis media atau yang di masyarakat awam mungkin dikenal dengan jonge, melalui apa yang nanti dipaparkan secara gamblang oleh Prof. Zainul, dan harapan kami nanti bisa disebarluaskan melalui media rekan-rekan terkait sehingga masyarakat awam jauh lebih memahami apa itu otitis media, dan yang lebih penting adalah bagaimana prevention atau pencegahan penyakit itu bagi masyarakat, sehingga kita bersama-sama yang hadir di sini bisa membantu mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih sehat. Dan tentu peranan dari dokter spesialis THT di sini sangat penting sekali. Oleh sebab itu kita meminta support Prof. Zainul yang memang pakar di bidang penyakit THT.
harapan kami kembali lagi acara ini bermanfaat. Semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat walafiat dan tidak kekurangan apapun. Kembali mewakili PT Soho, kami berterima kasih kepada Prof. Zainul dan juga pada rekan-rekan Soho yang menginisiasi program ini, yang bagi Prof. Zainul, Prof, ini program yang continuing gitu Prof, Soho Better You. Jadi edukasi Soho Better You yang terus-menerus berkesinambungan dan related dengan disease-disease yang akan kita sharingkan kepada masyarakat, bisa melalui media, bisa melalui awam langsung dengan narasumber dari kalangan medis. Itu Prof update dari Soho, dan Soho akan terus berusaha menjadi partner di dunia kesehatan dari waktu dengan memegang teguh compliance atau code of conduct yang kita pegang dan kita ambil saat ini. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih banyak kepada Pak Sugiharjo selaku Vice President Sales and Marketing Corporation Product dari Soho Global Health. Teman-teman wartawan, ternyata perlu harus disadarkan dan diingatkan bahwa tanggal 3 Maret yang lalu kita memperingati Hari Kesehatan Telinga sedunia, dan banyak yang Prof datang ke sini, teman-teman wartawan, pertama kali surprise besar ya rumah sakitnya sampai ke belakang, dan Prof Zainul adalah salah satu pendiri dari rumah sakit ini. Dan beberapa waktu yang lalu kami sempat berdiskusi dengan Prof Zainul bahwa kesehatan telinga jangan diabaikan, karena nanti akan punya efek ke belakang yang sangat tidak baik, terutama buat anak-anak. Dan kepada Pak Sugi terima kasih selaku manajemen SDH. Jadi di sini ada dua narasumber yang kompeten. Dari sisi perusahaan ada Pak Sugiharjo, dan dari sisi ekspertis ada Profesor Zainul. Pak Sugi, kita memberikan kenang-kenangan kepada Prof Zainul. Mohon Pak Sugiharjo berada di atas pentas. Kepada Prof Zainul juga berkenan menerima plakat. Terima kasih, Prof. Kami persilakan. Iya. Ya, berikan sambutan mulia untuk Profesor Zainul dan Bapak Sugiharjo. Nah, kalau tadi Prof Zainul bertanya, kok sudah diberikan plakat yang di awal, inilah waktunya kita semua, baik untuk teman-teman media maupun saya sendiri sebagai seorang humas, untuk menyimak apa presentasi dari Prof Zainul dengan tema kenali dan waspada gangguan pendengaran keturunan akibat penyakit radang tengah dan telinga, yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Zainul Al-Jafar SPTHT KLK. Kami persilakan untuk memanfaatkan sesi. Kita semua akan belajar seperti muridnya Prof di fakultas. Berikan tepuk tangan beliau untuk Profesor Zainul Al-Jafar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu-ibu hadirin yang saya muliakan, wabil khusus Bapak Presiden dari Soho, Pak Sugiharjo yang saya hormati, semua staf yang bekerja keras untuk pelaksanaan simposium ini, dan tidak lupa tentu kepada Bapak Ibu sekalian para wartawan yang pagi ini sudah menyempatkan waktunya. Sebelum semuanya kita sampaikan, sekali lagi tentu kita tidak lupa bahwa nikmat Allah yang begitu banyak yang diberikan pada kita semua harus kita syukuri,
ya, dan nikmat ini gratis. Ya, antara lain nikmat sehat yang tidak ada taranya, sehingga kita pagi ini dapat berkumpul bersama. Tentu juga tidak lupa kita juga mengucapkan terima kasih juga kepada PT Soho secara perusahaan yang saya kira salah satu dari perusahaan yang juga ikut aktif mengedukasi, memberi pendidikan atau memberi suatu refreshing ilmu. Karena bagaimanapun juga dalam hadis Nabi dikatakan tuntutlah ilmu itu mulai dari ayunan sampai ke liang lahat. Begitu juga telinga ini merupakan anugerah dari Allah yang merupakan salah satu panca indera yang paling utama barangkali. Karena dalam 4 bulan kehamilan organ telinga kita sudah bisa berfungsi. Oleh karena itu banyak sekali para ahli atau para agamawan yang memberikan, oleh karena itu juga diajarkan, dengarkanlah kehamilan itu dengan suara-suara yang enak, suara-suara agamawan, ayat-ayat Al-Quran dan sebagainya, karena dia sudah mulai, itu sudah dibuktikan. Dan juga sampai titik terakhir pun pada sakaratul maut, agama Islam khususnya, saya tidak tahu agama lain, maaf, juga mengajarkan bisikkanlah di telinganya ya kalimat-kalimat syahadat. Oleh karena itu di antara organ yang paling terakhir juga berakhir organ panca indera kita, yaitu pendengaran, perasaan dan lain-lain, kecuali jantung dan otak, organ telinga. Oleh karena itu Bapak juga dapat buktikan pada saat sebelum terlalu berat, pada saat-saat kehamilan itu, pada awal-awal dari kehilangan kesadarannya, jika Bapak bisikkan, dia akan keluar air matanya kadang-kadang, ya. Jadi dia mendengar tapi tidak bisa berbicara lagi. Demikianlah rahmat Allah, pentingnya pendengaran ini. Tapi kita sering lupa. Bahkan pemerintah pun sering lupa di Indonesia. Dahulu yang ada subdivisi mata. Karena kalau salah seorang keluarga kita sakit mata, itu hampir seluruh keluarganya, neneknya, ibunya, semua kasihan. Tapi kalau sakit telinga justru diejek. Sehingga nama congek itu kalau bisa itu tidak dipasarkan lagi. Lebih baik telinga berair. Karena congek itu dari katanya sudah sinis dan mengejek gitu. Padahal infeksi telinga ini tidak sama sekali ada hubungannya dengan penyakit kotor, dengan penyakit yang menjijikkan atau yang harus dipermalukan. Sehingga banyak sekali di antara pasien-pasien kami yang datang itu menyembunyikan. Setelah lanjut mempunyai komplikasi baru datang. Bahkan di antara suami istri pun kadang-kadang menyembunyikan. Ya, setelah ada komplikasi baru di antara mereka tahu bahwa oh, bapak itu rupanya menderita penyakit telinga. Jadi mudah-mudahan pagi ini yang sangat berbahagia ini, para wartawan, saudara-saudari, bapak-bapak, ibu sekalian bisa memberi informasi ini. Penyakit telinga sama sekali bukan penyakit yang harus disembunyikan. Justru harus dibuka dan diobati lebih cepat, lebih bagus. Lebih dini, lebih baik. Ya, itulah pembukaan saya. Mudah-mudahan ini banyak gunanya. Dan juga terima kasih sekali lagi kepada PT Soho yang sudah berjanji, yang selalu memberi beritikat baik, selalu mengedukasi, di samping mempromosikan obat-obatnya, juga memberi edukasi bagaimana pentingnya kesehatan ini dan ilmu kesehatan ini ditingkatkan. Karena sampai detik ini memang kita sudah banyak penelitian-penelitian, tapi umumnya diteliti itu dari negara-negara maju. Jadi lebih banyak kita sebagai pemakai. Oleh karena itu dengan adanya sesi atau yang terus secara berkesinambungan ini, kami sangat gembira sekali, sehingga yang muda-muda ini akan jauh lebih terbuka pemikirannya ke arah penelitian dan sebagainya. Sekali lagi terima kasih Pak. Baiklah, saya akan mencoba sebisanya saya, karena saya sudah cukup tua ini. IT pun kadang agak tidak terlalu itu, sehingga dalam waktu pendek 5 hari diberi kesempatan itu, saya juga bingung mempersiapkan sebisa-bisanya. Mudah-mudahan
Bapak Ibu sekalian bisa memahami apa yang saya maksud, dan jika ada pertanyaan nanti saya akan mencoba menjawabnya sebaik mungkin. Slide pertama barangkali, mudah-mudahan slide-nya. Jadi dengan topik tadi, gangguan pendengaran akibat infeksi telinga tengah. Yang mana yang itu? Yang di depan. Yang harus ditekan yang mana, Mas? Oh ya, ya. Jadi pada pendahuluan ini bisa sedikit ya itu dimiringkan, Mas. Saya nggak punya itu konsepnya. Layarnya, Mas. Sedikit miring ke saya, ya. Sedikit aja. Ya, jadi ya sudah. Terima kasih, Mas. Infeksi telinga tengah atau juga dapat disebut radang telinga tengah merupakan infeksi yang terjadi di bagian tengah dari anatomi telinga. Jadi telinga ini dibagi, ada tengah, ada luar, ada dalam. Ya. Keadaan ini akan bisa menimbulkan gangguan atau pendengaran yang mula-mulanya ringan, tapi bergerak ke sedang, berat, bisa sampai total jika penyakit itu dibiarkan dalam waktu yang cukup lama. Cuma setiap individu tentu berbeda daya tahannya, ya, sistem cara kehidupannya, kebersihannya dan sebagainya. Ya, tentu tidak sama akibatnya pada orang per orang. Tapi dengan gizi yang buruk, ya kesehatan yang baik kurang bagus, dia akan mempercepat. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Oh, dari sini. Sorry. Ya. Gangguan pendengaran ringan sedang pada anak, jadi walaupun ringan dan sedang pada anak, ya itu akan mempengaruhi perkembangan bahasanya, komunikasi verbalnya. Jadi bisa tidak tepat apa yang diucapkannya, karena yang didengarnya pun tidak benar, sedang tidak tepat. Sedangkan pada orang dewasa, sedangkan pada orang dewasa, ya tentu akan mengganggu komunikasi aktivitas sehari-hari jika dia sudah bergerak ke arah sedang. Tapi di waktu ringan kadang-kadang karena kesibukan sering sekali tidak menjadi perhatiannya. Apalagi kalau infeksi itu terjadi pada satu telinga. Ya. Infeksi telinga tengah berulang atau menetap di samping dapat menyebabkan ketulian, akan dapat juga terjadi komplikasi yang ringan, misalnya kesempoyongan, sakit kepala, atau komplikasi yang berbahaya, apa yang disebut dengan radang otak atau nanah pada otak, abses otak. Ya. Mohon saya tekankan di sini, setelah banyaknya antibiotika atau berkembangnya antibiotika, banyaknya fasilitas kesehatan, adanya abses otak dan meningitis ini di Jakarta atau di kota-kota besar pada umumnya tidak banyak lagi. Tapi kami masih khawatir di tempat-tempat daerah tertinggal atau terpencil, keadaan ini masih ada. Cuma masyarakat tidak menganggap dari sana. Ya macam-macam, karena dibikin orang, ada apa dan sebagainya. Ya, jadi atau tiba-tiba dia mendadak, kejang-kejang, tidak sadar dan gangguan pendengaran atau ketulian yang disebabkan infeksi telinga tengah seyogyanya tidak diatasi dengan mempergunakan alat bantu dengar. Jadi banyak sekali kita kena kurang dengar dikasih alat bantu dengar. Ini salah besar. Tapi ya ini di dunia pun banyak sekarang protes dokter, orang mempromosikan alat-alat itu seakan-akan alat itu obat. Alat ini bukan obat. Dia hanya memberikan suatu perbaikan pendengaran sementara, sedangkan penyakitnya jalan terus. Sering saya kasih kuliah pada murid-murid saya. Dia seperti gunung berapi yang kadang-kadang keluar asap, kadang-kadang tidak, tapi dia bergerak terus. Dikasih alat bantu dengar, dia hanya membantu, enak untuk mendengar, tapi proses jalan terus. Sehingga suatu saat alat bantu dengar itu tidak bisa digunakan lagi karena mesinnya, rumah siputnya sendiri sudah terinfeksi. Nah, kalau semua rumah siput sudah terkena, ini sudah tidak bisa lagi alat itu. Alat itu hanya sebagai conduction, sebagai penghubung saja, atau amplifier, memperkeras suara, tapi tidak bisa menangkap. Karena alat penangkapnya adalah rumah siputnya. Nah, gangguan pendengaran akibat infeksi telinga tengah haruslah
diobati dengan obat-obatan oral atau disertai atau tanpa ditetes telinga sampai betul-betul dia infeksinya tenang. Tetapi bila infeksi itu berulang atau menetap, maka harusnya, idealnya, haruslah operasi dikerjakan. Operasi ini yang kita sebut dengan sekarang ini bedah mikro telinga. Karena operasinya itu dikerjakan menggunakan mikroskop. Tanpa mikroskop tidak ada bedah mikro telinga. Kalau tuh ada orang bilang, saya tanpa mikroskop juga bisa operasi. Bisa sih bisa, tapi hasilnya lain. Jadi oleh karena itu setelah berkembangnya teknologi mikroskop operasi ini, maka hasilnya pun alhamdulillah banyak yang tidak mengecewakan. Cuma kadang-kadang fasilitas itu terbatas, kualitasnya terbatas, dan para ahli teman sejawat kita pun belum banyak yang tertarik di bidang ini. Ya, lama, jelemet, kadang-kadang menyebalkan, dan ya. Operasi bertujuan di sini membuang infeksi secara total, mencegah komplikasi yang terjadi, dan akhirnya baru memperbaiki penanganan yang ada. Nah, perbaikan ini tergantung tingkat mana kerusakan yang sudah terjadi. Nah, ini yang kadang-kadang sering mengecewakan. Sehingga, maaf saja, kadang-kadang bukan masyarakat awam, teman sejawat pun dokter banyak mengatakan, oh percuma nanti dioperasi, itu akhirnya sama saja. Ya, karena memang sampai detik ini belum banyak teman sejawat kita spesialis THT yang tertarik di bidang ini. Karena operasinya agak berlangsung lama dan membutuhkan ketelitian dan yang kecil-kecil. Bayangin saja, liang membran timpani itu tebalnya 0,1 mm dengan tinggi kurang lebih 1 cm dan lebar kurang lebih 9 mm. Di dalamnya ada tulang-tulang pendengaran yang harus kita olah, harus kita bersihkan dengan ukuran 2 mm, 3 mm dalam rongga sempit yang isinya 1 cm. Jadi harus dibesarkan sampai 25 kali waktu bekerja, bahkan kadang-kadang 40 kali pembesaran. Jadi hal-hal begitu yang membuat kadang-kadang masih banyak teman sejawat yang belum tertarik di bidang ini. Dan memang kadang-kadang membutuhkan juga suatu latihan yang terus-menerus. Sekarang untuk agak lebih jelasnya bagi teman sejawat dari wartawan, saya mencoba memperlihatkan anatomi telinga ini. Ini telinga secara keseluruhan, apa yang kita sebut telinga, maaf. Jadi kalau kita bicara telinga di bidang kedokteran adalah seluruh telinga ini, telinga luar, daun telinga, liang telinga sampai gendang telinga, itu telinga luar. Sedangkan telinga tengah adalah rongga kecil ini yang berisi tulang-tulang yang kecil ukuran milimeter, tapi anehnya dia berhubungan langsung ke tenggorok yang disebut daerah nasofaring melalui tuba sempit yang disebut dengan tuba eustachius. Tuba ini kurang lebih panjangnya 3 cm yang pada umumnya dalam keadaan tertutup, dan dia hanya membuka kalau kita menguap, mengunyah, dan menelan. Sehingga kita tidak pernah rasa ada sesuatu dalam telinga kita. Tapi ketika dia terganggu, kita sering merasa pengam, penuh, dan tidak enak. Contohnya kalau sedang batuk pilek atau kita habis naik kapal terbang. Jadi di sini adalah fungsi tubanya yang terganggu. Telinga dalam kita tinggalkan, ini fungsinya adalah sebagai sistem penerima dari bunyi-bunyi yang didengar. Kita bicara sekarang adalah telinga tengah. Tapi nanti jika dibiarkan, infeksi atau toksin dari kuman di sini akan masuk ke telinga dalam yang mengenai rumah siputnya. Nah, sering dikatakan oleh dokter, oh ini sarafnya sudah kena. Yang maksud saraf adalah rumah siput ini, dari saraf-saraf kecil dengan rambut-rambut getar yang mudah menjadi lumpuh. Ya, nah ketika dia sudah terganggu, maka mulailah penanganan itu menjadi tidak pure conduction lagi, tapi sudah persepsi jadinya sifatnya. Nah, cuma kadang-kadang sebut di antara teman sejawat yang sarafnya sudah kena, dan pasien yang tidak mengerti pergi ke dokter saraf, salah lagi, tetap aja di dokter THT, cuma ininya sudah kena. Slide berikutnya untuk memperjelas lagi bagaimana tuba ini. Slide berikutnya, ini karena biasanya slide berikutnya aja. Ya, ini yang disebut Bapak Ibu dari wartawan, saudara-saudari sekalian, yang kita sebut dengan
Ini adalah mastoid. Ini adalah telinga tengah. Ini adalah tuba. Ini nasofaring. Jadi kalau tenggorok kita, ini namanya kita sebut dengan nasofaring, yaitu bagian dari atas, bagian atas dari tenggorok yang mulut tuba ini terbuka. Jadi kuman-kuman pada infeksi jalan nafas atas berkumpul di sini. Susu bayi berkumpul di sini sebelum ketelan. Dan ini di belakang kuping ada mastoid dengan sel-selnya. Jadi telinga ini jika dia infeksi dengan mudah masuk ke mastoid, tulang di belakang telinga, dan juga kuman yang di sini bisa ikut masuk ke dalam karena sistem ventilasi dan proteksi dari tuba itu terganggu. Mungkin agak terlambat saya mengatakan tuba itu berfungsi 3 yang diberikan. Dalam hal ini kita kembali sebagai orang yang beragama. Kita bertanya, kenapa Allah berikan demikian? Kalau tidak ada tuba ini barangkali tidak ada masalah. Karena kuman tidak ada masuk dari mana, gendangnya ketutup. Tapi itulah. Sehingga ada ayat, nikmat mana lagi yang kau mau lupakan, kata Allah. Dia akan berputar. Ada infeksi, ada pabrik obat, ada dokter, ada insinyur yang membuat teknologinya. Ya, dan ada penelitian. Fabi'ai ila rabbikuma tukadziban. Jadi mana lagi? Semuanya itu ada. Ada maksud dan tujuannya. Nah, begitulah terjadinya infeksi telinga tengah ini. Dan tuba ini pada bayi dan anak dia posisinya tidak tangensial. Ini kita miring. Pada dewasa dia lebih tinggi. Ya. Telinga dibanding dengan nasofaring. Sedangkan pada anak-anak dia tuba ini mendatar, lebih horizontal posisinya dan lebih pendek dan lebar. Dengan demikian, bayi dan anak itu mudah sekali masuknya air susu, masuknya cairan ke telinga, atau masuknya kuman ketika ada infeksi di jalan nafasnya. Nah, untuk memperjelas lagi kurang lebih begini. Di mana posisi dari telinga tadi? Ini nasofaring, ini telinga. Ini ada sinus, ini yang disebut sinus. Sinus ini sebenarnya rongga. Kadang-kadang orang asal pilek semua disebut sinusitis, sinus. Tapi bukan sinus sebenarnya. Sinus itu nama rongga. Nama penyakitnya sinusitis. Nah, kita ulang kembali tadi, yaitu telinga luar dengan isinya tulang-tulang pendengaran, telinga tengah yang merupakan suatu rongga berbentuk kubus dan menghubungkan langsung ke daerah nasofaring dan ke mastoid, tulang yang ada di belakang telinga. Nah, tuba eustachius pada bayi sudah diterangkan tadi dan anak lebih lebar, lebih pendek dan lebih horizontal. Sedangkan telinga dalam merupakan sistem penerima dan mengatur keseimbangan dari kehidupan atau posisi kita. Nah, infeksi telinga tengah ini ada 3 hal yang sering terjadi, yaitu yang disebut dengan OMA, otitis media akut. Akut di sini artinya baru, segera baru terjadi, dan otitis media supuratif kronik. Di sini disebutkan supuratif karena ada yang non supuratif. Di supuratif ini bernanah. Nah, inilah OMSK ini yang disebut congek yang sering dipasarkan nama itu sambil ada rasa mengejek gitu. Ya. Jadi saya ingin dirubah menjadi telinga berair. Jadi lebih indah nih ya. Ya, telinga berair. Dan yang ketiga yang jarang atau sedikit dikenali oleh masyarakat adalah otitis media efusi. Otitis media efusi. Jadi ada lendir di telinga tengah, tapi tidak keluar, cuma rasa penuh, rasa ketutup, ya. Dan ini sering terjadi pada bayi dan anak, akibat dari tuba tadi. Nah, yang paling dikenal masyarakat adalah otitis media supuratif kronik. Kita bicara tentang sedikit OMA. OMA itu adalah radang telinga tengah dengan tanda-tanda membran timpani atau gendang telinganya masih utuh, tetapi warnanya berubah dari keabu-abuan menjadi kemerahan atau bertambahnya pembuluh darah, dan kadang-kadang timbul bulging atau bulging, menggembung. Nah, pada anak dia yang punya gejala yang khas.
Kalau sudah ada stadiumnya ke stadium hiperemis atau stadium supurasi. Anak tidak bisa tidur, gelisah, menjerit terus, kadang-kadang diare, kejang. Nah, kadang-kadang ada di antara teman sejawat dokter anak yang lupa gitu. Dia ingat wah ini meningitis, tifoid dan sebagainya. Lalu tiba-tiba nanti gendang itu ruptur, pecah. Baru keluar cairan, baru ibunya kaget pagi-pagi cari dokter THT. Loh, kok tiba-tiba keluar cairan, tadi malam nangis-nangis. Tadi anaknya lalu tidur nyenyak. Karena apa? Karena abses atau infeksi telinga tengah tadi yang seperti bisul memecah, lalu anaknya lelap. Tapi keluar air. Baru pada saat itu para ibu mencari dokter THT. Jadi kalau sebagai edukasi terhadap masyarakat, mungkin bisa diingatkan dokter umumnya, kadang-kadang suka lupa, apa nggak ada infeksi telinga dok? Panas nggak turun, makan obat sedikit turun lagi, gelisah terus. Nah, pada anak yang lebih besar, dia bisa memegang-megang telinganya, tapi pada bayi dan lebih di 2 tahun, kurang dari 2 tahun, kadang-kadang tidak ada. Tapi yang lebih dari 2 tahun, kadang-kadang bisa ngomong, sakit. Ya, karena itu sangat nyeri. Akibat nyerinya itulah timbul kejang dan buang-buang air, diare. Nah, proses awal terjadinya OMA adalah terganggunya fungsi tuba yang tadi kita bicarakan. Kenapa? Karena alergi. Anak yang tanpa infeksi pun, yang sering pilek, bersin-bersin, tahu-tahu sudah ada bisa gangguan tuba. Tapi selagi kuman tidak masuk ke telinga tengah, tidak terjadi OMA. Ya, cuma terjadi apa yang disebut dengan sumbatan tuba atau stadium oklusi. Jadi rasa penuh aja. Dan itu ringan ketuliannya. Tapi jika ada infeksi jalan nafas, tata laksananya tidak bagus, tata laksananya tidak baik, maka waktu itulah kuman dari nasofaring masuk ke telinga tengah. Dan hal ini sering terjadi pada bayi yang kurang gizi, sosial ekonomi yang kurang, tidur dalam ruangan yang sempit, ada sudah sempit, merokok lagi, ruangan itu yang membuat dia ventilasi tidak baik, itu akan mempermudah terganggunya fungsi tuba. Bagaimana yang disebut dengan perjalanan penyakit OMA? Jadi OMA ini adalah yang kita lihat sebagai dokter spesialis, bagaimana gambaran dari gendang tadi yang tadinya normal ke abu-abuan, ke seakan-akan tembus pandang, dia akan berubah bergantung stadiumnya. Ya, stadium oklusi kadang-kadang tidak jelas. Stadium oklusi kadang-kadang tidak jelas, tapi ya, stadium hiperemis baru ada kemerahan, dan jika sudah ada nanah yang memenuhi telinga tengah disebut dengan stadium supurasi. Supurasi berarti nanah. Dan jika dia pecah gendangnya disebut dengan stadium perforasi. Tetapi pada anak yang gizi baik, kesehatannya baik, ya kondisi situasi sekitarnya menyokong, ekonomi juga menyokong, tanpa obat pun kadang-kadang setelah keluar air dia akan menutup kembali. Tetapi diperkirakan, belum ada saya menemukan penelitian di negara-negara yang sedang berkembang kayak kita ini, sekitar 10-15% jika dia sudah ruptur, sudah keluar nanah, bisa berlanjut menjadi OMSK. Sedangkan di negara yang maju itu akan sembuh sempurna kadang-kadang. Karena cepatnya ada dokter keluarga, ada apa. Kadang-kadang kita pun dokter kayak tadi, antar juga sembuh sendiri. Banyak istilah begitu. Nah, ini kalau kita lihat sedikit ilustrasinya, bagaimana gendang yang normal, ya, ini normal. Ini agak Fuji color ya, lebih indah dari aslinya. Sebenarnya warnanya itu ada keabu-abuan yang aslinya. Lalu kalau dia menjadi hiperemis, mulai begini, mulai sedikit membengkak. Nah, pada saat ini anak mulai sakit, demam dan sebagainya. Dan ketika ini, nah di sini nah, diare, kejang, tidak bisa tidur, menjerit, gelisah, ya ibunya jadi bingung. Dan ketika dia pecah, maka timbullah ruptur. Baru keluar cairan dan nanah, kadang-kadang bercampur darah. Dan proses ini jika tidak membaik, lebih dari 2 bulan, ada juga textbook yang mengatakan lebih dari 3 bulan, maka disebutlah
OMSK, apa yang disebut dengan OM. Ini disebut dengan OMA, ini stadium perforasi. Lalu jika dia berlanjut terus, berhilang timbul, maka timbullah OMSK. Nah, keadaan gendangnya seperti ini di antara lain, di sekitar perforasi timbul granulasi yang mencegah menutupnya secara spontan, secara alami atau secara alamiah kata orang. Jadi karena sudah adanya bingkai di sekitar lubang itu, yang itu akan berlanjut menjadi hilang timbul dan menetap. Nah, OMSK, kita masuk pada OMSK adalah radang kronis telinga tengah. Jadi sifatnya sudah kronis, sudah berlangsung lama. Ada yang mengatakan setelah berlangsung 2 bulan lebih proses OMA dengan stadium perforasi, dengan gendang yang terbuka terus. Jika sudah lebih itu, maka disebut dengan OMSK. Kadang-kadang keluar air, kadang-kadang tidak. Nah, ini yang sering dikatakan masyarakat, dokter, keluar air tapi tidak bau. Karena ada suatu persepsi masyarakat, kalau bau baru congek namanya, kalau nggak bau nggak congek. Padahal telinga yang sehat tidak berair, tidak berlobang, tidak gatal. Sering saya memberi ilustrasi, kadang-kadang kita lupa nikmat Tuhan yang begitu besar ini, lupa adanya kuping. Tapi kalau kuping ini sering dipegang, sering gatal, sering dikorek, berarti ada something wrong, ada sesuatu yang tidak benar. Ya, jadi kadang-kadang kalau telinganya sehat, jarang dia ingat ada kuping. Nah, cairan itu bisa encer, bisa kental, tergantung apakah ada infeksi sekunder dari luar atau hanya virus saja, ya. Dan merupakan proses lanjut. Jadi sebagian besar dari OMSK ini pada anak, walaupun pada orang dewasa, adalah merupakan proses lanjut dari OMA sewaktu anak yang tidak diobati secara tuntas. Jadi dia kering sebentar, lalu udah ibunya sudah lupa, terus berlanjut menjadi dewasa, remaja, dan nah ini kita lihat dapat dibagi 2 lagi. Jadi ini juga jarang dikenal oleh masyarakat bahwa congek atau keluar air kuping itu ada 2 jenis yang dibagi 2, yaitu jenis yang benign, jenis yang jinak. Itu tidak ada cholesteatom. Cholesteatom itu merupakan tumor jinak yang menyertai congek itu. Hanya biasanya dokter spesialis lah pada awal-awalnya yang bisa menentukan apakah dia jenis benigna atau dia jenis jahat atau jenis maligna atau jenis yang berbahaya. Contoh soalnya kalau misalnya gendangnya pecah di tengah, di sentral istilah kita, atau seperti ini masih ada sekitarnya, itu adalah tanda-tanda klinis awal bahwa ini adalah tipe benign. Tapi kalau letaknya di sini, ada putih-putih di sini, itu tanda awal atau tanda setengah awal atau proses lanjut dari sudah adanya cholesteatom. Maka jenis ini disebut dengan tipe maligna atau tipe bahaya. OMSK tipe jinak, ya, jika dibiarkan tanpa pengobatan tuntas, secara perlahan-lahan akan menimbulkan ketulian yang tadinya ringan menjadi sedang, menjadi berat. Yang tadinya pure conduction, karena jenis orang kurang dengar itu ada 2, ada 3 yang disebut dengan pure conduction, ada hanya kabelnya doang kalau lebih gampangnya yang rusak. Tapi yang kedua ada yang rusak adalah mesinnya atau sarafnya, yaitu rumah siputnya. Dan yang ketiga mix, rumah siputnya rusak sedikit, kabelnya rusak sedikit. Jadi orang-orang yang tuli tadi pada umumnya jika kena infeksi ini berawal dengan conduction dulu, sehingga lebih dini pengobatan lebih bisa dikembalikan sempurna kepada normal. Tapi juga sudah terjadi tuli campur istilahnya, kalau rumah siput sudah terkena maka sukar untuk dikembalikan pendengaran itu ke normal. Apalagi kalau seluruh rumah siput sudah terkena, maka akan terjadi yang disebut dengan tuli saraf berat. Nah, istilah saraf di sini kalau dalam kedokteran, dalam textbook dikatakan sensori neural. Jadi di sanalah pusat-pusat bahwa suara ini nanti akan dikirim ke otak dari rumah siput ini. Suara energi elektrik, energi mekanik dari luar akan diubah oleh rumah siput itu menjadi energi elektrik. Itulah gunanya rumah siput itu. Dan bisa juga terjadi komplikasi yang relatif ringan, yaitu sempoyongan
labirinthitis, mastoiditis, infeksi pada tulang tadi yang langsung ke belakang, atau yang disebut dengan parese fasial, kelumpuhan saraf muka yang ringan. Dan jika ini sudah terjadi, maka pasiennya kadang-kadang baru mencari, tapi kadang-kadang dia berobat masih dengan dokter umum atau dokter saraf dan lain, lupa bahwa sumber penyebabnya adalah di telinga. Lalu jarang menimbulkan komplikasi yang mengancam kehidupan seperti yang disebut tadi meningitis. Itu kalau dia tipe-tipe jinak. Dengan kata lain, masih ada waktu yang cukup lama, apakah setahun, apakah 2 tahun, untuk memberi pengobatan secara medikamentosa. Tetapi apakah orang lain juga pernah nyebut, saya Yusuf Kala, lebih cepat, lebih bagus. Jadi pengobatan yang tuntas itu lebih dini, lebih bagus, karena bisa dikembalikan ke asalnya. Nah, bagaimana jika dia tipe bahaya? Jika sudah ditegakkan diagnosisnya tipe bahaya, maka tidak ada pengobatan kecuali operasi. Ya, harus dioperasi. Cuma tentu ada kendala, tidak adanya fasilitas, kurangnya biaya. Kadang-kadang biaya ada tapi tenaga dokternya belum ada, atau maka jauh di daerah, maka boleh diberikan obat-obatan untuk memperlambat terjadinya ketulian yang lebih berat, untuk memperlambat terjadinya komplikasi. Tetapi secara empiris pengalaman, dia tidak akan mencegah, tidak akan menyembuhkan penyakit itu jika dia sudah dinyatakan sebagai jenis yang berbahaya. Harus dioperasi. Nah, pasien OMSK datang terlambat. Nah, diantaranya ya, pada awalnya tidak ada sakit. Jadi pasien-pasien dengan congek tadi yang telinga berair itu pada awalnya tidak ada rasa sakit, ya, dan pada awalnya gangguan pendengarannya itu ringan saja sehingga tidak mengganggu, dan kadang-kadang dengan beri obat warung istilahnya, obat beli langsung ke apotek juga bisa sekarang, dia sembuh sendiri, rasanya cairnya nggak ada lagi, enak. Tetapi prosesnya jalan terus dan sangat malu. Ini yang khas. Saya tidak cukup banyak negara alhamdulillah yang saya kunjungi, tapi tidak ada rasanya yang menganggap bahwa penyakit ini memalukan. Tapi khas di Indonesia, penyakit ini dianggap penyakit yang memalukan. Ada OME, kita singgung tadi. Apa yang OME? Iya dah, gendangnya utuh, tetapi di belakang gendang ini, di telinga tengah ada lendir. Sehingga gambaran membran yang normal tadi berubah seperti ini, yang mungkin Bapak Ibu sekalian tidak begitu bisa membedakannya, tapi saya lupa memberi satu perbandingan di sini dengan telinga. Nah, pada saat ini orang akan merasa sesuatu dalam telinganya, seperti ada air yang jika berubah posisi dia terasa ada yang bergerak. Itu otitis media efusi, dan lebih banyak terjadi pada anak dan bayi, jarang pada orang dewasa, tetapi juga jika terjadi pada orang dewasa, keadaan ini merupakan suatu tanda-tanda lain, yaitu ke arah adanya suatu keganasan. Jadi sebagai seorang dokter, dia harus memperhatikan jika ada ini terjadi pada orang dewasa. Nah, OME ini lebih sering terjadi pada anak dengan alasan tadi sudah saya sampaikan, tubanya lebih lebar, lebih pendek, dan lebih horizontal. Akibat dari otitis media efusi pada bayi dan anak ini, pada anak di bawah 5 tahun yang sering terjadi, ya adalah seperti tadi, dia tidak sadar bahwa dia tidak ada penyakit di dalam telinganya. Tetapi yang anak yang lebih mengerti, yang lebih cerdas, dia akan mengatakan, nggak enak, kupingnya kok rasa penuh. Tapi kadang-kadang ada berlaku begitu saja tanpa ada keluhan pada anak, karena tidak ada sakit, cuma pendengarannya berkurang dengan derajat ketulian ringan atau sedang. Tetapi derajat ketulian ini akan mengganggu proses verbal, bahasanya, komunikasinya, dan perkembangan kata-kata yang dapat ditangkapnya. Nah, hal-hal yang tadi dikatakan banyak faktor yang overlap atau beberapa hal yang bisa mempercepat atau memperbesar kemungkinan terjadinya gangguan tuba, yaitu adanya infeksi, ada gangguan fungsi, ada lingkungan, faktor sosial, ada infeksi, ada daya tahan, dan sebagainya. Baru terjadilah otitis media.
atau radang telinga tengah. Dan kalau kita kasih suatu bentuk skema yang begini, bisa memahami. Jadi faktor-faktor tadi, faktor ini, ya, adanya perubahan tiba-tiba. Nah, misalnya kita diving atau terbang sedangkan dalam keadaan batuk pilek, ada alergi, ada infeksi di tenggorok, ada sumbatan sinusitis, ada tampon di hidung, ada tumor. Nah, jika ini ada, maka dapat menimbulkan gangguan fungsi tuba. Fungsi tuba yang terganggu menimbulkan suatu yang disebut tekanan negatif di telinga tengah. Jadi tekanan telinga tengah lebih rendah dibanding tekanan dunia luar, maka akan timbul cairan yang disebut dengan transurat. Nah, cairan ini nanti bisa menjadi OMA jika ada infeksi, tapi juga menghilang sendiri dengan daya tahan, dengan obat-obatan, lalu akan sembuh, tetapi juga sebagian tidak sembuh sempurna, terjadilah OMA. Nah, kalau dia menjadi OMA, maka menjadi 3 kemungkinan lagi. OMA ini dapat sembuh sempurna, dapat berakhir dengan OMA, dan juga dapat berakhir dengan congek tadi, OMSK. Kurang lebih begitulah. Nah, kalau kita lihat dari membran timpani, yang mula-mulanya membran timpaninya normal, kalau ada infeksi, maka dia menjadi bulging, istilahnya membengkak, karena ada nanah di dalamnya. Di sini digambarkan penuh dengan nanah. Dan pada saat ini, sebelum adanya antibiotika, maka langsung akan timbul komplikasi. Oleh karena itu, sebelum adanya antibiotik, maka anak-anak dengan OMA hampir 90% meninggal karena meningitis dan sebagainya. Tapi setelah ada antibiotika, fasilitas kesehatan, gizi yang membaik, maka jarang. Bahkan dia bisa menyembuh secara alami atau dengan obat-obatan menjadi sembuh sempurna. Inilah gendang normal kembali. Atau jika pengobatannya terlalu cepat dihentikan, tidak tepat, tidak adekuat, dia membentuk suatu otitis media serosa atau efusi. Gendangnya ini tetapi ketarik, di dalamnya ada lendir. Atau terjadi apa yang disebut ruptur, mengalami stadium perforasi, dan akan berakhir dengan OMSK. Nah, ini juga skemanya. Saya tadi kita bilangin bahwa kita sampaikan ada 2 jenis, tipe bahaya dan tipe jinak. Dan gejala klinisnya merupakan penyakit yang sering ditemukan. Jadi OMSK ini paling sering ditemukan dalam masyarakat. Sebagian besar OMSK ini merupakan kelanjutan, sudah disampaikan. Dan gejala klinis tadi pada saat sekarang tidak sama dengan dahulu. Pada zaman dahulu, ini pasien masih saya ingat sewaktu saya menjadi staf di FKUI, yaitu ini Gang Kenari, anak muda sekitar umur 18 tahun, 17 tahun jalan-jalan dengan begini. Ini yang disebut dengan congek yang terkenal dulu, ya, ada lendir kental, dia tenang-tenang saja, ya, yang disebut dengan, saya sebut dengan congek klasik. Tapi congek modern yang sekarang kayak begini, dia hanya ada lendir di sekitar gendang atau kadang-kadang tidak ada lendir. Ini saya sebut dengan istilah modern. Bahkan ada di antara pasien kadang-kadang selalu tidak merasa risih, dibersihkan, dikasih parfum supaya nggak tahu teman bahwa saya congean. Itu disembunyikan. Ya, yang beginilah model yang banyak, yang sekarang banyak ditemukan dalam masyarakat. Ini saya kira masih ada di kampung-kampung atau daerah-daerah tertinggal, desa tertinggal, saya kira masih ada. Slide break. Terus, nah ini yang disebut dengan tipe benigna karena letak perforasi demikian. Jadi ini, nah tipe klasik ini itu menunjuk ini yang juga. Nah ini juga cukup banyak, di mana gizi yang baik, kesehatan yang baik, lingkungan yang baik, daya tahan yang bagus, ya, dia tidak ada keluhan tidak ada cairan sama sekali, kering total, tetapi hampir seluruh gendangnya tidak ada. Jadi seperti rumah yang jendelanya terbuka terus atau pintunya tidak ada. Ini memberikan kontak langsung situasi di luar dengan di dalam, yang makin lama situasi telinga tengah akan berubah, timbulnya perkapuran, timbulnya infeksi berulang, dan timbulnya tinnitus, telinga berdenging karena lamanya terbuka. Ini yang situasi ini yang sering dibiarkan karena tidak ada keluhan.
Nah, ini kita ulang kembali bagaimana tanda-tanda tipe bahaya tadi. Dan dahulu, saya tidak tahu sekarang, mungkin di daerah ya, ada bisul di belakang telinga. Dahulu kalau ada bisul di belakang telinga ini, orang kampung saya suka bilang, wah itu kena bikinan orang. Padahal ini adalah suatu proses yang lanjut, di mana ini merupakan adanya kolesteatum, adanya tipe bahaya. Dan dokter umum memegang ini biasanya kita ajarkan. Kalau ini sudah ada, segera pasien dirawat untuk tindakan operasi. Sebab kalau dibiarkan lagi nanti ke otak perginya, timbul meningitis. Ya. Ya, tadi. Jadi kadang-kadang walaupun dia tipe bahaya, tidak berarti ada keluar air, dia cukup kering tapi ini ada kolesteatum. Ini yang disebutnya kolesteatum, perforasinya kering, tetapi ada proses yang terus bekerja. Nah, ini jenis-jenis komplikasi yang bisa terjadi, yang saya katakan tadi yang berbahaya lebih sering ditimbulkan oleh tipe yang berbahaya. Ini komplikasi yang berbahaya. Nah, tanda-tanda klinis kita kajarkan mungkin untuk dokter yang lebih penting, bahwa jika dia sudah mulai malas, tidur saja, sakit kepala terus, nah demam menetap tapi tidak tinggi, nah sebelum kejang-kejang datang, hal-hal begini merupakan tanda bagi kita kemungkinan adanya komplikasi. Dan sebagai dokter THT, jika dia menemukan ada cairan yang keluar, ada OMSK, pasien ini harus segera dirawat dan diberikan terapi yang benar, yaitu dengan intravena. Sekarang kita coba angka ketulian yang pernah diteliti di Indonesia. Ini masih lama karena penelitian pada anak-anak ini agak rumit. Kita orang-orang yang sukar biaya, waktu dan tenaga. Tahun 1996 kami pernah meneliti di TK dan SD Al-Azhar, yang waktu itu kita tanyakan kepada statistik. Al-Azhar ini salah satu TK di desa maju istilahnya. Apa yang kita temukan, bahwa congean di antara anak-anak yang kita periksa adalah cuma dari 369 anak hanya 0,3%. Tapi di daerah Cilincing, kita ambil satu sebagai desa tertinggal, kita menemukan kita menemukan 15%. Ini hilang angkanya di daerah Cilincing pada tahun 1996. Tetapi 1975 sampai 79 di poliklinik ya di Surabaya, teman sejawat mau memeriksa semua pasien-pasien anak, maka didapatkan bukan semua pasien anak, semua pasien yang datang di THT, yaitu 19,6% dari pasien. Tapi ini tahun yang sudah lama ya. Tapi pada 96 ya, organisasi kita mengadakan survei nasional sifatnya. Dari 7 provinsi di Indonesia ditemukan 3% congek ini. Cukup banyak, kurang lebih 7 juta kalau penduduk kita 200 juta lebih. Jadi dengan tenaga dokter THT yang mampu dan yang tertarik pada bidang ini untuk mengoperasi tidak banyak, tidak lebih dari 40 sampai 35 orang, 30 orang di seluruh Indonesia, ini merupakan kerja yang cukup berat. Dan kadang-kadang angka ini pun bisa lebih besar di daerah-daerah tertentu atau di desa tertinggal. Nah, kasus OMSK dioperasi di Rumah Sakit Khusus THT Proklamasi dapat dilihat di sini. Setelah ada Rumah Sakit Imediri, alhamdulillah, mungkin kita lebih dikenal oleh masyarakat, atau mungkin juga teman sejawat dari rumah sakit lain tidak ada fasilitas, atau juga teman sejawat dokter umum sudah mengerti bahwa ini sebaiknya dikirim, maka kita sudah melakukan operasi 210, 147, bergerak terus sampai 213, 145 kasus. Dan di antaranya ada terdapat jenis yang maligna tadi, kurang lebih, ini bukan 10%, kurang lebih kalau tidak salah 6% rata-rata, 6-7% dari pasien-pasien yang datang yang kita lakukan operasi itu adalah pasien dengan jenis yang berbahaya tadi. Dan penelitian di negara maju mengenai infeksi telinga tengah ini adalah dari Boston. Di Boston, USA, Amerika, maka dia menemukan kalau anak berumur 12 bulan, dia menemukan 62 anak satu kali pernah OMA. Pada umur di antaranya ada yang 3 kali, ada yang 4 kali. Dan kalau umur lebih besar lagi, makin banyak lagi. Ada yang 81 kali pernah mengalami OMA dari lahir sampai berumur 36 bulan. Karena di sana dokter keluarganya selalu mencatat, jadi mereka mempunyai data yang benar. Apalagi kalau adakan penelitian khusus. Dan pada umur 12 tahun ya, bagi 12, 5 tahun. Pada umur 5 tahun justru juga
makin cukup banyak. Ini memang faktornya adalah diantaranya faktor iklim. Iklim dingin yang waktu itu dia memulai gangguan tuba, tapi kadang-kadang ada yang diperhatikan, ada yang terlambat juga, karena juga mereka juga tidak semuanya sempat waktu dan sebagainya. Dan ini dibuktikan juga pada daerah-daerah tertentu yang diperkirakan ada bentuk tuba yang spesial atau daya tahan yang rendah, orang American Native Amerika yaitu Apache, pronunciasinya apa? Apache. Dari 500 anak ditemukan 8,4%, dan pada aborigin justru 25% pada anak 4 sampai 12 bulan adalah perforasi. Ya. Jadi apakah ada suatu hal-hal tertentu atau mereka merupakan suatu suku atau penduduk yang kadang-kadang mengabaikan, dia ikut berfoya-foya saja tapi tidak memperhatikan kesehatannya, bisa juga. Nah, tata laksana sudah dikatakan tadi, kalau OMA itu obatnya oral, dan jika memang tidak ada hasil, sebaiknya atau dokter umum atau kita jika tidak ada fasilitas dokter THT merawat pasien, memberikan pengobatan intravena. Ya, pada OME itu pada umumnya adalah yang harus diperbaiki adalah kondisi jalan nafasnya, alerginya, infeksi jalan nafasnya. Dan jika OME-nya berlangsung sampai 3 bulan, maka kita adakan operasi kecil yang disebut dengan memasang cup, ventilation tube atau grommet. Dan pada OMSK sudah dikatakan tadi bahwa bedah mikrotelinga merupakan satu-satunya jalan yang terbaik yang merupakan pengobatan tuntas jika dia tipe berbahaya. Tapi jika tipe jenak, jika memungkinkan lebih cepat lebih bagus. Tapi jika tidak, dengan pengobatan kadang-kadang bisa mengeringkan, tapi dia akan berulang lagi. Dan juga tentu kita ingatkan bahwa pasien-pasien dengan perforasi gendang telinga tidak boleh sering mengorek telinga atau tidak boleh membersihkan telinga, tidak boleh berenang, ya. Dan jika dia keluar air harus cepat berobat kembali jika belum ada kesempatan untuk melakukan operasi. Tujuan operasi apa? Menyetop infeksi, mencegah komplikasi, ya, membuat telinga lebih kering permanen dan mencegah terjadinya tuli lebih berat, dan terakhir memperbaiki pendengaran yang sudah terlanjur rusak. Dan hasil operasi itu, hasil tujuan operasi tadi dapat dicapai total semuanya, ya. Dapat dicapai semuanya apabila ya anatominya belum terlalu berat rusaknya, tulang-tulangnya belum terlalu habis, koklea belum terkena, dan belum terjadi tuli saraf berat atau tuli campur, dan fasilitas lengkap di rumah sakitnya, dan tentu saja pengalaman operator. Pengalaman operator juga menentukan hasil dari operasi tersebut. Pencegahan, nah ini pencegahan ini termasuk pada apa yang diproduksi SOHO barangkali. Memperpanjang masa menyusui, ini sudah sering dikatakan bahwa makanya dalam Islam, kalau tidak ada agama lain saya tidak tahu, itu dianjurkan sampai masa 2 tahun. Ini juga bisa mencegah, mengurangi terjadinya infeksi telinga tengah. Mengobati dengan baik faktor-faktor penyebab, memberi tata laksana yang tepat jika terjadi, mencegah anak berenang sewaktu dalam keadaan batuk pilek, dan kemungkinan pembersihan rongga hidung secara teratur dengan menggunakan obat tetes yang dapat digunakan waktu lama dan dapat diperkirakan atau diharapkan. Saya juga belum banyak baca penelitian ini, Pak Direktur, mengenai karena dari apa yang diproduksi oleh SOHO sekarang, Aquamaris ya antaranya, bahwa ini merupakan suatu alat pencuci. Dengan membersihkan hidung itu secara teratur, kemungkinan terjadinya infeksi tengah-tengah ini dapat diperkecil. Saya belum banyak membaca literaturnya, apakah sudah ada penelitian. Jadi perbandingkan yang tidak diberikan dengan tidak diberikan. Barangkali nanti bisa ada, Pak. Dan OMSK dan komplikasi dapat dicegah. Jadi semuanya sebenarnya dapat dicegah asal semuanya dilakukan secara tepat, dini, dan adekuat. Jadi kematian pun yang tadinya semasa saya masih di FKUI, hampir setiap bulan aja yang meninggal akibat dari OMSK ini. 1 atau 2 pasien. Ya, kalau sekarang saya kira sudah agak jarang, dengan fasilitas yang sudah memadai dan banyak di mana dapat dikatakan puskesmas dan lain-lain,
dan kesembuhan terjadinya OMA pada anak dapat dikurangi dengan mencegah terulangnya infeksi jalan nafas. Setiap OMSK selainnya harus dipastikan apakah jenisnya benign atau berbahaya. Bila OMSK ini tidak berbahaya, maka usahakan untuk melakukan operasi sedini mungkin. Kemudian berat akibat OMSK tipe jinak dapat dicegah jika operasi segera dilakukan, dan komplikasi berbahaya akibat OMSK dapat dicegah bila pasien dengan tanda-tanda komplikasi intrakranial segera dirawat dan segera diberikan tata laksana yang tepat dan adekuat. Ini contoh bagaimana kita melakukan operasi dalam ruang operasi, ya. Dan sekian, semoga ada manfaat bagi kalian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.